Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pemirsa Barik TV rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melalui layar kaca Batik TV. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Ini adalah karunia yang sangat luar biasa. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pemirsa Batik TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini masih kita lanjutkan pembahasan terhadap ayat surat-surat Al-Quran. Tadabbur terhadap surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Terakhir kita telah membahas surat Al-Anfal. Maka mari kita lanjutkan pembahasan kita sampai dengan surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini sering dikenal dengan nama surat Al-Baro'ah. Surat ini sangat banyak menarik perhatian di antara kaum muslimin. Karena di antara sekian banyak surat yang ada dalam Al-Quran, inilah satu-satunya surat yang tidak diawali dengan bacaan basmalah. Bahkan tidak dianjurkan ketika kita membaca surat ini membaca basmalah, mengawali dengan membaca basmalah. Pemirsa Barik TV yang dirahmati Allah, surat At-Taubah ini memiliki nama yang cukup banyak. Tidak hanya satu nama. Disebut tadi dengan surat Baro'ah, tapi juga ada yang menyebut surat Al-Muqaqqisah, Al-Muqassyiqah. Kemudian ada juga disebut dengan surat Al-Fadilah, ada juga dengan surat Al-Mubaththirah, ada juga yang menyebut dengan nama surat Al-Bukhuth dan Al-Mudamdimah. Ini perlu banyak diketahui oleh kaum muslimin agar ketika mungkin dalam satu cetakan Al-Quran kita tidak menemukan penyebutan surat At-Taubah, akan tapi kita temukan nama-nama yang lain. Oleh karena itu, mari kita urai nama-nama yang ada yang disebutkan sebagai nama lain daripada surat At-Taubah. Yang pertama, kenapa dinamakan surat At-Taubah? Ya, dinamakan dengan surat ini karena di dalam surat At-Taubah tersebut banyak sekali seruan Allah Subhanahu wa taala. Seruan Allah untuk hamba-hambanya, mereka yang telah berbuat syirik, jauh daripada Allah dan tidak mengikuti syariat Allah. Maka surat ini berisi seruan untuk bertobat agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dinamakan surat Baro'ah. Surat At-Taubah dinamakan dengan nama lain surat Baro'ah karena nama ini merupakan sifat Baro'ah, berlepas dirinya, berlepas dirinya dari segala apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin yang mereka menyembah kepada selain Allah, yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Baro'ah artinya berlepas diri, tidak ikut campur dalam urusan yang mereka lakukan. Kemudian surat At-Taubah ini juga dinamakan dengan surat Al-Muqassyiqah, Al-Muqassyiqah, yang artinya pemurni. Tentu kita bertanya kenapa dinamakan surat dengan Al-Muqassyiqah, nama lain daripada surat At-Taubah, karena di dalamnya menjelaskan bagaimana cara untuk memurnikan diri dari sifat kemunafikan dan kemusyrikan. Jadi surat ini
Ya, dinamakan dengan demikian karena mempunyai tujuan untuk menjelaskan bagaimana cara memurnikan diri dari sifat-sifat kemunafikan dan sifat-sifat kemusyrikan. Kemudian surat ini juga diberi nama Al-Fadilah atau Al-Fadhihah, bukan Al-Fadilah, mohon maaf, Al-Fadhihah yang artinya penghina. Ya. Dinamakan dengan nama ini karena surat ini mengungkapkan bagaimana penghinaan ya terhadap orang-orang munafik. Orang-orang yang tidak bisa dipegang teguh omongannya. Orang-orang yang selalu ada di barisan kaum muslimin, yaitu orang-orang munafik. Ya, Al-Fadhihah. Kemudian disebut juga Al-Muba'thirah. Al-Muba'thirah artinya penghancur. Surat At-Taubah ini disebut juga sebagai surat penghancur. Kenapa dinamakan ini? Karena surat ini menghancurkan keburukan-keburukan orang munafik. Dibongkar semua keburukan-keburukannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini. Sehingga aib mereka diketahui ya oleh orang lain. Kemudian surat ini juga disebut dengan surat Al-Bukhuth ya, artinya pencarian, bahath ya. Karena surat ini seakan-akan masuk ke dalam hati orang-orang munafik ya, hati orang-orang musyrik untuk mencari apa yang mereka sembunyikan. Karena salah satu karakter daripada orang-orang munafik, orang-orang musyrik adalah menyembunyikan sesuatu di dalam hati mereka. Sehingga yang nampak dalam perilaku dan ucapan mereka biasanya berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Maka kemudian di sini digambarkan dalam surat ini Allah mengungkap mereka ya, dan terakhir adalah surat Al-Mudamdimah, pembinasa. Ini nama lain daripada surat At-Taubah. Kenapa? Karena surat ini menjadi sebab kebinasaan orang-orang musyrik pada waktu itu. Pemirsa Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi saya akan kembali. Kita akan lanjutkan masih tadabbur dengan surat At-Taubah. Terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap bersama Batik TV. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa Batik TV yang dirahmati Allah. Masih setia bersama Batik TV. Mari kita lanjutkan pembahasan tadabbur surat At-Taubah ini ya, yang telah saya sampaikan sebab-sebab penamaan daripada surat At-Taubah dengan nama-nama lain ya. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang keutamaan surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini masih termasuk di dalam 7 surat yang panjang, yang dalam hadis Nabi disebutkan barang siapa mengambil 7 surat panjang maka dia adalah seorang yang alim. Mengambil dalam arti adalah menguasai isinya, memahami kandungannya, ya, mengerti tafsirnya, mendalami ya dengan sepenuhnya. Maka di antara 7 surat panjang yang dimaksud dalam hadis itu, salah satunya adalah surat At-Taubah. Setelah Al-Baqarah, kemudian surat Al-Imran, kemudian surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat Al-An'am, surat Al-A'raf, dan kemudian surat At-Taubah. Nah, pertanyaan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat kita adalah kenapa surat At-Taubah ini tidak diawali dengan basmalah? Maka jawabannya ada 2 versi di sini ya. Ada 2 versi penjelasan mengapa surat At-Taubah tidak diawali dengan bacaan basmalah. Pertama, kenapa tidak adanya basmalah di awal surat At-Taubah? Karena ini adalah bagian daripada istihad para sahabat terkait dengan urutan Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat menyimpulkan dari yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kemudian menjadi acuan penulisan ya, yang di dalam penulisan Mushaf Utsmani. Sebagaimana disampaikan, Ibnu Abbas radhiyallahu an ya, menanyakan hal ini kepada
Utsman radhiyallahu an, ya, dengan pertanyaan ma hamalakum, ya, an amattum ilal anfal wa hiya minal mathani wa ila bara'ah wa hiya minal mi'in faqrantum bainahuma falam taktubu bainahuma satra bismillahirrahmanirrahim wadaqtumuhuma fis sab'it tuwal ma hamalakum ala dhalik. Ini yang ditanyakan oleh Ibnu Abbas kepada Utsman radhiyallahu anhuma. Apa yang menyebabkan Anda memposisikan surat Al-Anfal kemudian disambung dengan surat At-Taubah, sementara Anda tidak menuliskan kalimat basmalah di antara keduanya, dan Anda meletakkan di 7 deret surat yang sangat panjang? Alasannya apa? Maka Utsman menjawab, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma ya'ti alaihi zaman wa huwa yanzil alaihi suwar, ya, zawatul adad, fakana idza nazala alaihi syai' da'a ba'da man kana yaktub fayaqul dha'u haula'il ayah fi surah allati yudhkar fiha kada wa kada wa idza nazalat alaihi al-ayah, di sini dikatakan fayaqul dha'u hadhil ayah fi surah allati yudhkar fiha kada wa kada. Selama masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, turun surat-surat yang sangat banyak. Ketika turun, ya, kepada beliau sebagian ayat, maka beliau akan memanggil sahabat-sahabatnya untuk mencatat ayat-ayat tersebut. Lalu beliau merintahkan untuk meletakkan ayat-ayat ini di surat ini. Nah, ketika turut ayat yang lain, beliau juga memerintahkan hal yang sama. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyampaikan, melanjutkan, sementara surat Al-Anfal termasuk surat yang pertama turun di Madinah, sedangkan surat Taubah turun di akhir masa. Padahal isi At-Taubah mirip dan menyambung dengan surat Al-Anfal, sehingga para sahabat menduga bahwa surat At-Taubah adalah bagian daripada surat Al-Anfal. Hingga Rasulullah SAW wafat, beliau tidak menjelaskan, ya, kepada para sahabat bahwa surat At-Taubah bagian daripada surat Al-Anfal. Dan Utsman bin Affan masih melanjutkan, famin ajli dzalika, ya, warantu bainahuma falam aktub bainahuma satra bismillahirrahmanirrahim fa wada'tuha fi sab'it tuwal. Karena alasan inilah kemudian, ya, saya, kata Utsman bin Affan, mengurutkan At-Taubah setelah Al-Anfal, dan kami tidak berikan pemisah, ya, tulisan tersebut antara Al-Anfal dengan At-Taubah dengan bismillahirrahmanirrahim, dan memposisikan pada 7 surat yang panjang tadi. Ini alasan pertama kenapa di awal surat At-Taubah tidak kita dapati bacaan atau tulisan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alasan yang kedua perlu kita kaji bersama, tidak adanya bacaan basmalah di awal At-Taubah karena beda konten basmalah dengan surat At-Taubah, ya. Basmalah menggambarkan keamanan, kenyamanan karena sifat kasih sayang Allah. Sementara surat At-Taubah menyebutkan tentang bagaimana permusuhan Allah terhadap orang-orang, ya, musyrik, terhadap orang-orang munafik. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ketika Ibnu Abbas bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, lima lam taktub fi bara' bismillahirrahmanirrahim? Mengapa, ya, kamu tidak menuliskan bismillahirrahmanirrahim pada awal surat At-Taubah? Maka Ali bin Abi Thalib menjawab pertanyaan Ibnu Abbas, li'anna bismillahirrahmanirrahim, ya, amanun wa bara'ah nazalat bis-saif, ya, laisa fiha amanun. Karena bismillahirrahmanirrahim isinya adalah sebuah perdamaian, ya, sebuah perdamaian. Sementara surat At-Taubah turun dengan membawa syariat peperangan. Inilah penjelasan, ya, alasan kenapa pada surat At-Taubah ini tidak kita dapati, ya, bacaan basmalah atau tulisan basmalah, bahkan tidak dianjurkan untuk membaca basmalah. Tapi yang menarik ketika kita tadabbur terhadap surat At-Taubah ini, kita menemukan keselarasan yang luar biasa. Sebagaimana surat-surat yang lain tentunya, ada keselarasan awal surat dan akhir daripada surat At-Taubah ini, ya. Misalnya diawali dengan berlepas diri dari pemutusan hubungan dengan kaum musyrikin, ya. Kemudian memerangi orang-orang musyrik yang berpaling dari kaum muslimin, memerangi mereka yang patut diperangi, ya. Dan itu Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat pertama.
Kemudian dilanjutkan sampai dengan ayat yang kelima. Menarik sekali untuk kita kaji, karena ini baru mengkaji di ayat awal daripada surat Taubah. Nanti akan kita lanjutkan keselarasannya dengan ayat-ayat akhir dari surat At-Taubah. Pemirsa Bari TV, jangan kemana-mana. Sesaat lagi saya akan kembali untuk menjelaskan lebih detail lagi tentang keselarasan antara ayat-ayat awal surat At-Taubah dengan ayat-ayat akhir surat At-Taubah. Pemirsa Bari TV yang dirahmati Allah, terima kasih, jazakallah khairan katsiran, masih stay di channel Batik TV. Dan mari kita lanjutkan membahas tentang keselarasan ayat pertama dan ayat terakhir dari surat At-Taubah, ya. Jadi di ayat pertama, di awal-awal surat At-Taubah, itu jelas isinya bagaimana berisi tentang pemutusan, pelepasan diri dari apa yang dilakukan orang-orang musyrik. Kemudian Allah memerangi mereka yang berpaling dari kaum muslimin, ya. Memerangi orang-orang musyrik, memerangi orang-orang yang patut diperangi. Dan di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, inilah pernyataan, inilah pemutusan hubungan daripada Allah dan Rasul-Nya yang dihadapkan kepada orang-orang musyrik yang kamu berpaling dari kaum muslimin, telah mengadakan perjanjian dengan mereka, ya. Kemudian di dalam ayat yang kelima juga dikatakan, apabila sudah habis bulan-bulan haram, maka bunuhlah mereka kaum musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka. Tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah mengampun, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian di ayat yang terakhir, di ayat 129 surat At-Taubah, Allah katakan, fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil karim. Itu ayat terakhir yang juga menunjukkan adanya keselarasan dengan ayat awal daripada surat At-Taubah. Apa kata Allah? Hasbiyallah. Fa in tawallau hasbiyallah. Jika mereka berpaling dari keimanan, ya, maka katakan cukuplah Allah. Cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, ya. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Ini adalah keselarasan, ya, yang merupakan bagian daripada mukjizat Al-Quran. Antara awal dan akhir kita dapati keselarasan yang luar biasa. Adapun pembahasan, ya, tema-tema yang dibahas di dalam surat At-Taubah itu, ya, sangat luar biasa. Yang pertama, membahas tentang hubungan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Dan ini disebutkan secara urut dan sangat menakjubkan, ya, dan sangat luar biasa sehingga mudah untuk kita pahami. Pertama misalnya di ayat yang ke-1. Di situ menunjukkan bahwa berlepas diri dan memutus hubungan dengan kaum musyrikin serta dari keyakinan mereka itu menjadi satu ketetapan, ya, bahkan di awal daripada surat. Yang kedua, tetap melaksanakan dan memenuhi perjanjian yang sudah disepakati antara kedua belah pihak, antara kaum muslimin dan kaum musyrikin pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, ini isinya seruan kepada kaum musyrikin untuk kembali kepada Islam. Ya, jadi tidak seperti yang kita bayangkan, Islam memaksa harus begini, enggak. Semuanya ada prosesnya. Ya, pertama melepas diri, ya, terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, kita tidak ikut-ikut dalam masalah-masalah kesyirikan, dalam masalah kemunafikan. Kemudian adanya perjanjian, ya, perjanjian yang dibuat di antara keduanya. Nah, yang ketiga, maka seru, ada dakwah di situ, mengajak kaum musyrikin untuk kembali kepada Allah. Itu terdapat dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Ayo kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah, maka kalian akan selamat. Nah, di poin berikutnya,
urutan yang kita dapati adalah memerangi orang-orang yang keras kepala dan mencegah dari jalan Allah, ya, dari kalangan kaum musyrikin. Ketika mereka disuruh untuk kembali kepada Allah, kembali kepada tauhid, untuk berdakwah dan seterusnya, untuk dakwah, ya. Tapi kemudian mereka keras kepala. Mereka tidak mau menerima dakwah, mereka tidak mau mengikuti apa yang disampaikan, maka di situ ada satu hal yang diperbolehkan. Apa? Perangi mereka, orang-orang yang keras kepala. Tapi kemudian di ayat yang ke-6, ya, kita dapati bagaimana memberikan keamanan bagi orang yang memintanya dari kalangan kaum musyrikin. Indah sekali ajaran Islam dalam surat ini, ya. Jadi ada proses yang sangat-sangat manusiawi, ya. Sampai kemudian perlindungan pun diberikan kalau mereka meminta perlindungan. Perlindungan diberikan kepada mereka yang layak untuk dilindungi, ya, tidak diperangi. Dan di poin berikutnya, hubungan antara kaum musyrikin dan orang-orang, ya, yang beriman, ya, tidak memerangi orang-orang yang tunduk kepada kaum muslimin walaupun mereka enggan untuk beriman. Ini kan sesuatu yang indah diajarkan dalam surat At-Taubah ini, ya. Mereka orang-orang muslim pada waktu itu sebagaimana disebutkan di ayat 29 dan ayat 129, ya. Ketika mereka itu, ya, minta perlindungan, ya, tapi mereka tunduk, ya, sekalipun mereka tidak mau beriman, wajib seorang muslim melindungi mereka, ya, wajib seorang muslim melindungi mereka. Ini gambaran yang ada di dalam urutan-urutan, ya, isi daripada tema-tema surat At-Taubah di ayat, ya, yang paling awal. Kemudian yang kedua, pentingnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang-orang berjihad dan tidak merasa keberatan. Tentu jihad dengan yang sebenar-benarnya memaknai jihad. Jihad yang sesuai dengan yang dimaksud di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tidak jihad sesuai dengan penafsiran masing-masing. Kemudian ada di sini, ya, penjelasan tentang dosa perbuatan orang-orang munafik, ya. Orang-orang yang tidak sesuai antara lisan, ya, antara hati, antara perilakunya. Orang-orang yang senantiasa mengacaukan barisan kaum muslimin, ya, dimanapun mereka berada. Karena orang munafik selalu ada, ya. Dan berikutnya adalah penjelasan, ya, dari jenis-jenis orang yang berhak mendapat zakat dan seterusnya sampai muncul janji setia daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk merealisasikan bagaimana ketika mereka sudah memenangkan apa yang mereka serukan. Pemirsa Barik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang kita tadabburi dari surat At-Taubah. Di antaranya adalah faidah daripada surat At-Taubah. Setelah kita mengenal keselarasannya, nama-namanya, keutamaannya, maka insyaallah setelah ini kita akan melanjutkan bagaimana faidah-faidah daripada surat At-Taubah ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di Barik TV. Insyaallah sesaat lagi saya akan kembali. Terima kasih pemirsa Barik TV, masih setia bersama Barik TV. Mari kita lanjutkan kembali tadabbur surat At-Taubah ini dengan mengkaji faidah-faidah daripada surat At-Taubah. Karena setiap surat pasti mempunyai faidah, ya. Pertama dari sisi urutan, ya. Kita bisa mendapatkan faidah di sini dari urutannya tertera dalam Al-Qur'an, maka surat At-Taubah berada setelah surat Al-Anfal. Jadi Al-Anfal dulu, baru kemudian surat At-Taubah, ya. Di sini ada beberapa penjelasan bahwa surat At-Taubah, ya, itu turun setelah perang Tabuk, ya. Sementara surat Al-Anfal itu pada saat perang Badar. Ya, hal ini agar apa? Kita yang membaca dan ingin memahami dapat mengetahui perbedaan yang ada pada kedua peperangan tersebut. Dan tentu ada sebab-sebab kemenangan yang akan kita ketahui. Jadi dari urutan kita mendapatkan faidah yang sangat luar biasa.
agar kita bisa membedakan ya di antara perang Badar dan perang Tabuk. Kemudian ada sebab-sebab kemenangan yang bisa kita dapatkan penjelasannya dalam surat tersebut. Kemudian yang kedua, surat ini dipenuhi dengan ancaman, dengan peringatan keras bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ya, namun surat ini juga menjelaskan kepada kita, Allah masih memberikan pintu taubat yang luar biasa. Terhadap orang-orang musyrik sekalipun Allah masih memberikan pintu taubat yang luar biasa. Kalau mereka bertaubat kepada Allah dengan taubatan yang nasuha, maka Allah akan menerima. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak apapun dosamu, ya, maka rahmat Allah, ampunan Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa manusia, ya. Kemudian lafaz taubah, ya, dengan kata-kata dasar hurufnya berasal dari kata taubah, maka kita akan mendapatkan ada 17 kali. Kata-kata taubah akan kita dapatkan 17 kali dalam surat ini, hingga surat ini menjadi surat yang paling banyak mengandung lafaz taubah. Ya, maka itu salah satu alasan kenapa disebut dengan nama At-Taubah. Dan ini menjadi bukti betapa luasnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, betapa luasnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, kita pernah mendengar bagaimana kisahnya Wahsy, ya, orang yang pernah membunuh Hamzah, tapi kemudian ya ketika dia masuk Islam, dia justru menjadi pembela Islam. Dan itu sering kita dapati dalam sejarah Islam. Ya. Kemudian yang keempat, surat ini membuka pintu taubat kepada siapapun berdasarkan ayat-ayat yang terdapat di dalamnya. Misalnya ayat yang kelima, ayat yang ke-10, yang ke-11, ayat 15. Itu Allah masih menunjukkan bagaimana pintu taubat tetap diberikan kepada orang-orang musyrik. Sekalipun mereka memerangi Islam, sekalipun mereka tidak suka dengan Islam, sekalipun mereka secara ofensif terus ya mencela Islam, tapi Allah membukakan pintu taubat untuk mereka jika mau bertobat. Kemudian pintu taubat bagi orang mukmin yang terjerumus kepada kemaksiatan, karena tidak ada manusia termasuk orang yang beriman lepas daripada dosa dan kekhilafan, termasuk dosa-dosa kemaksiatan. Di ayat 24 dan ayat 27, di situ kita dapati Allah memberikan kesempatan kepada orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah, kalau mau bertaubat kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunannya. Kemudian ada juga pintu-pintu taubat yang Allah bukakan kepada orang-orang yang lalai dari bertawakal kepada Allah. Orang-orang yang hidupnya selalu berserah diri tapi tidak ada usaha. Itu adalah sebuah kelalaian. Dan itu kita bisa dapati dalam ayat yang ke-27 pada surat At-Taubah ini. Kemudian pintu taubat bagi orang munafik. Ya, pintu taubat bagi orang yang murtad. Karena kita mendapati sampai hari ini ada orang muslim, kemudian pindah agama. Kemudian dia sadar ternyata tidak mendapati ketenangan di agama yang baru. Dia ingin kembali kepada agamanya. Allah masih membukakan pintu taubat untuk mereka yang murtad sekalipun. Dan itu Allah tunjukkan di dalam surat At-Taubah ayat 74. Kemudian ada juga pintu tobat bagi orang yang berada dalam keraguan. Ya, karena keraguan ini biasanya datang dari setan. Maka ketika mereka sadar, kemudian mereka ingin bertaubat untuk memantapkan, menghilangkan keraguannya, maka Allah kasih kesempatan. Kemudian taubat dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk siapa? Untuk Nabi dan para sahabatnya. Untuk Nabi dan para sahabatnya. Taubat bagi orang yang tidak ikut serta dalam peperangan, itu juga disebutkan dalam surat At-Taubah ini ayat 118. Ada orang-orang yang ketika diajak untuk ya berperang, banyak alasan ini dan itu. Kemudian ketika mereka disadarkan oleh Allah, mereka ingin kembali bertaubat kepada Allah, maka Allah memberikan kesempatan itu, ya. Dan surat At-Taubah ini adalah surat terakhir yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, secara keseluruhan pada Haji Wada. Maka saudara sekalian, ya, pemirsa BRI TV yang dirahmati Allah, pintu taubat tidak akan pernah jauh dari hamba-hamba yang betul-betul mau bertobat. Pintu taubat akan selalu terbuka kepada siapapun. Maka kita dapati di dalam poin berikutnya ayat yang ke-111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dan dari orang-orang yang beriman, ya, diri mereka, harta mereka, dan memberikan surga untuk mereka.
Asal mereka mau bertobat kembali kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menerima dengan tangan terbuka. Ya, mau melakukan maksiat di malam hari, Allah tunggu siang harinya. Melakukan maksiat di siang hari, Allah tunggu malam harinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti adanya faidah-faidah yang sangat luar biasa di dalam surat ini. Semoga kita bisa mendapatkan penjelasan yang lebih dalam lagi dalam waktu dan kesempatan yang berbeda. Fa insyaallah ini akan memberikan manfaat untuk kita semua. Pemirsa Beri TV yang dirahmati Allah, di akhir pertemuan ini mari kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa mau mengkaji dan mentadabburi Al-Qur'an, sehingga kita dapat mengambil faidah dari setiap surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa radallahu an kulli sahabat rasul ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa astarta wa la dhalan illa hadaita wa la saqaman wa la maradan illa syafaita wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pemirsa Beri TV yang dirahmati Allah. Ini yang bisa sampaikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.